Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu mengenai infak ataupun sedekah niat karena Allah. Saudaraku sekalian, kita sebagai orang Islam yang juga beriman, tentunya kita tahu bahwa kita dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah untuk berinfak atau sedekah kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang fakir atau miskin. Jika kita mempunyai harta sedikit ataupun banyak, kita diwajibkan. Kalau kita punya banyak, ya pantasnya ya agak banyak. Kalau sedikit, ya disesuaikan. Karena kita disuruh berinfak atau sedekah itu ya sebagian harta kita, bukan semuanya. Dan Allah menjanjikan di dalam Al-Quran bahwa kalau kita itu mau mengeluarkan sebagian harta kita dalam bentuk infak atau sedekah tadi, Allah akan menggantinya. Allah akan memberi balasan yang berlipat ganda. Bahkan ada ayat yang menggambarkan bahwa kalau kita itu berinfak atau sedekah, diumpamakan sebuah atau sebiji yang ditanam itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkainya berbuah 100 biji. Jadi kalau dikalikan 7 ya menjadi 700 biji. Insya Allah seperti itu kalau nggak salah. Jadi Allah ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa apa yang kita keluarkan bentuk infak atau sedekah itu tidak akan rugi, tidak akan mengurangi harta kita, tapi malah tambah berlipat, dan berlipatnya tidak sedikit tapi banyak sekali. Bahkan boleh jadi bisa lebih dari perumpamaan itu, karena Allah akan melipat gandakan yang menurut Allah yang kehendaki. Insya Allah seperti itu. Tapi juga yang perlu kita ketahui, Allah melipat gandakan pahala itu ya insya Allah itu di akhirat kalau pahala. Kalau untuk dunia ya wallahu a'lam, karena Allah memerintahkan kita itu beribadah
itu kan karena Allah. Jadi terserah Allah bagaimana cara Allah akan membalasnya, menggantinya atau apa. Kita tidak tahu. Kita ikhlaskan saja karena Allah. Karena ada ayat di dalam surat Al-Muddatsir ayat 6, Allah menyampaikan wala tamnun tastaksir, yang artinya jangan engkau itu memberi dengan maksud mengharapkan balasan yang lebih banyak. Ayatnya pendek jelas. Jadi kalau kita itu memberikan sesuatu kepada orang lain yang seperti yang saya sampaikan tadi, masalah infak ataupun sedekah, jangan punya pikiran ataupun harapan agar ini nanti dibalas lebih banyak. Karena kalau seperti itu, keikhlasan kita untuk berbuat baik dipertanyakan. Karena kalau sudah ikhlas karena Allah, ya sudah, serahkan kepada Allah. Bukankah kita itu setiap berbuat, beramal itu juga nantinya diiringi dengan istilahnya pasrah atau tawakal. Jadi dalam berinfak atau sedekah tadi juga demikian. Kalau sudah kita lakukan, diserahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Apakah ini mau diganti seperti apa, kapan menggantinya, dan lain-lain, serahkan kepada Allah. Biar Allah yang mengatur. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau siapapun ya mengharapkan nanti ini akan diganti di dunia, umpamanya kita sedekah 1.000 menjadi 10.000, 10.000 menjadi 100.000 umpamanya, dikhawatirkan kita malah menjadi keliru karena berharap lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Dan itu kalau sudah ada ayat yang saya sampaikan tadi, artinya kan bertentangan atau kita melanggar ayat itu. Kalau Allah menyuruh jangan berharap lebih, kok kita berharap lebih? Kan tidak sesuai dengan ayat, sehingga kita tidak menjalankan perintah Allah. Itu yang harus kita ketahui. Dan ayat yang lain juga ada di surat Al-Insan ayat 9 kalau nggak salah, yang bunyinya innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'a wala syukura, yang artinya bahwasannya kami memberikan kamu itu makanan hanya mengharap ridho Allah. Kami tidak menginginkan balasan dan ucapan terima kasih. Itu artinya seperti itu. Jadi kan jelas Allah itu menyuruh kita ketika memberi sesuatu, apakah makanan atau apapun, ya harusnya mengharap ridho Allah, tidak mengharapkan balasan
dari orang lain tadi, dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi dari Allah kita itu hanya mengharapkan ridhonya saja, Allah ridho itu saja. Dan kepada manusianya juga tidak mengharapkan dibalas ataupun ucapan terima kasih. Jadi ada dua itu yang harus kita ketahui ketika kita beramal dalam bentuk infak atau sedekah. Jadi hablum minallahnya mencari ridha Allah. Hablum minasnya tidak mengharap balasan dari orang yang kita tolong, yang kita beri. Juga ucapan terima kasih pun tidak. Jadi ayatnya insya Allah jelas, apalagi kita itu sering diajarkan tentang keikhlasan. Apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Sehingga kalau orang yang kita beri tidak membalas kebaikan, ya kita tidak marah atau jengkel karena kita sudah ikhlas. Dan kepada Allah kita berharap ridhonya. Kalau masalah balasan lipat ganda dan lain-lain itu nanti urusannya Allah. Kita hanya sebatas menjalankan perintahnya saja. Dan kalau kita itu membalas, maksud saya kalau kita itu minta balasan dunia, itu juga ada ayatnya di dalam surat Isra ayat 18 yang pengertiannya saja, bahwa ayat itu menjelaskan barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka Allah akan memberi dan tidak dikurangi sedikit pun kalau Allah menghendaki. Tapi di akhirat akan dimasukkan di neraka. Jadi ayat itu jelas juga bahwa ya memang kalau kita mengharapkan balasan di dunia, bisa saja Allah akan memberi dan tidak akan dikurangi sedikit pun kalau menginginkan dunia, kalau Allah menghendaki juga. Tapi resikonya ya di akhirat tidak dapat, sehingga orang itu akan dimasukkan ke neraka. Kenapa? Ya karena tidak ada pahalanya, dia tidak punya amal soleh, karena dia hanya mengharapkan dunia ketika beramal. Jadi bisa jadi seperti itu. Makanya janganlah kita itu beramal mengharapkan dunia. Yaitu tadi umpamanya kita itu sedekah motor, berharap bisa menjadi mobil umpamanya, ya, atau bukan hanya sedekah saja, beramal yang lain juga tidak boleh sebenarnya seperti itu. Umpamanya yang lain itu sholat duha umpamanya, ya lillahi ta'ala. Jangan terus biar nanti rezekinya berlipat, mengalir atau apa. Tidak usah, lillahi ta'ala saja. Memang ada sih yang memberikan
komentar atau jawaban, kan sholatnya niatnya ya lillahi ta'ala, sholli sunat duha lillahi ta'ala, umpama seperti itu. Ya lillahi ta'alanya bukan hanya di mulut, tapi juga di nafsu keinginan kita atau dirasa kita itu ya memang lillahi ta'ala. Karena ada orang yang mungkin beribadah niatnya lillahi ta'ala, tapi ketika dunianya yang di hatinya terpikirkan agar bertambah tadi kok enggak nambah, mungkin ada kecewa, ya kan? Ya anggaplah tadi ya sedekah lillahi ta'ala, bunyinya seperti itu. Apalagi sedekahnya pas lagi ndak punya, dalam kondisi mungkin miskin, ada harta sedikit, tapi karena berharap biar ini nanti berlipat, biar ndak miskin, yang ada itu disedekahkan. Tapi kok tidak kaya-kaya umpamanya, sehingga tambah sedih karena tambah susah umpama. Nah itu boleh jadi ya karena salah memahaminya. Karena kalau Allah yang menyuruh ikhtiar ya usaha. Bukankah di dalam surat Jum'ah itu juga Faiza qudiyatish shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jadi kalau kita habis sholat ya bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah, untuk kerja kan gitu. Ya biar dapat rezeki dari Allah, bukan terus apa yang punya itu disedekahkan semua biar nanti berlipat. Ya tidak seperti itu, insya Allah. Jadi kayak zaman Rasulullah kan ada juga kan cerita bahwa ada seseorang pemuda yang minta-minta. Tapi Rasulullah melihat pemuda itu ya badannya tegap, gagah, bagus. Ya Rasul tanya, kamu punya apa kan? Terus punya beberapa barang di rumahnya mungkin. Terus Rasulullah suruh menjualnya untuk dibelikan kampak kalau nggak salah. Terus suruh cari kayu dan nanti dijual. Kan seperti itu, bukan kamu punya apa, kemudian punyanya disedekahkan biar berlipat, kan tidak begitu. Rasulullah tidak menyuruh seperti itu, tapi nyuruh bekerja. Insya Allah hadis itu kan bisa memberi pelajaran, penyadaran bagi kita yang kaitannya tentang ya rezeki yang berlipat tadi, juga kaitannya tentang sedekah, apalagi kalau nyinggung sedekah atau infak tadi kan jelas ayat yang saya sampaikan tadi bahwa kita kalau memberi ya jangan berharap lebih banyak, itu kan jelas. Artinya ya sudah nggak usah berharap ke itu, ya lillahi ta'ala saja. Nah ini yang harus kita ketahui. Karena kalau sekali saja kita memahami ini meleset, ya amal kita nanti bisa kosong. Karena selalu untuk dunia tadi. Walaupun Allah juga bisa memberi, tapi di dunia yang sedikit. Padahal ayat Allah yang lain menjelaskan wal akhiratu khairu wa aqwa, dan akhirat itu
lebih baik dan lebih kekal. Jadi kan jelas ya, ada ayat-ayat yang memberikan dukungan atau penjelasan yang bisa mengarah kita itu agar tidak tergiur dengan balasan dunia, karena ada dampaknya yang seperti saya sampaikan tadi. Yang pertama, kalau kita mengharapkan dunia, Allah akan memberi dan tidak akan mengurangi sedikit pun kalau Allah menghendaki. Tapi kan ujung-ujungnya nanti masuk neraka. Nah itu kan kita jadi ngeri. Jadi jangan mengharapkan dunia, kesenangan dunia, jangan. Tapi ridho Allah yang insya Allah di akhirat akan diberi dan berlipat ganda. Karena di akhirat tidak mungkin umpamanya kalau di dunia kita berinfak atau sedekah itu 1.000, terus nanti di sana ya dibalas ini uang kamu yang 1.000 itu, kan tidak. Juga tidak mungkin cuma dibalas di sana 1.000 jadi 1.000.000, terus ini enggak, bahkan lebih dari itu, karena namanya kekal selamanya, ya kan. Insya Allah itu udah terhitung di sana. Jadi kita harus lebih memilih akhirat yang kekal tadi, yang di dunia tidak kekal. Dalam arti tidak kekal itu, kalau sudah diberikan di dunia sudah selesai. Nanti di akhirat dia sudah tidak dapat lagi. Kan seperti itu. Bukankah yang di dunia ini kan Allah sudah mengaturnya, ya, sehingga tidak harus sedekah pun ya Allah bisa saja memberi. Orang-orang yang mungkin belum beriman, belum Islam itu juga banyak yang kaya raya, yang hartanya mungkin ya kita itu tidak ada apa-apanya kan, tapi itu kesenangan dunia yang diberikan oleh Allah tanpa harus sholat, puasa, zakat, sedekah. Bisa saja kalau Allah menghendaki. Tapi kita mengharapkan ridha Allah saja, biar Allah yang mengatur. Bukankah nanti ada ayat Allah yang bunyinya faman yattaqillaha yaj'alu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi istilahnya kalau di dunia kita ada masalah yang mungkin sulit, rumit dan lain-lain, kalau kita takwa kepada Allah, nanti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Inilah yang perlu kita ketahui. Jadi bersedekah karena Allah, beribadah apapun karena Allah, semuanya karena Allah. Kalau sudah dipasrahkan semuanya lillahi ta'ala, Allah akan mengaturnya. Yang ayat yang lain ada kalimat min haitsu la yahtasib, Allah itu akan memberi rezeki itu dari sisi yang tidak disangka-sangka, yang tidak kita terpikirkan. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sederhana ini bisa kita pahami, dan mudah-mudahan nanti bisa diamalkan dalam keseharian kita. Kalau kita berinfak atau sedekah hanya lillahi ta'ala, tidak mengharapkan balasan di dunia, tidak mengharapkan rasa atau ucapan terima kasih, juga tidak mengharapkan lebih banyak, tidak, lillahi ta'ala saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.